Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk sahabat Satya Kumala. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Adi. Nah, sudah lama kita nggak ada kehadiran Mas Adi. Nah, kali ini kita ditemani oleh Mas Adi langsung ya. Nah, jadi kali ini kita berada di mana Mas Adi? Lokasi kita berada di Lobuah, Samarinda, di tempatnya di kawasan RT2 ya. RT2 ya. Nah, jadi kawasan ini dikenal dengan sebutan Gunung Sendawar ya Mas Adi ya. Nah, jadi kita mendengar dari cerita masyarakat dan ini lagi juga sempat viral beberapa hari yang lalu ya Mas Adi ya. Nah, bahwa ada seorang anak kecil yang hilang berumur 7 tahun. Nah, dia udah hampir 2 minggu belum ditemukan Mas Adi. Nah, tadi kan saya sempat lihat Mas Adi dan beberapa kru yang lain mendatangi RT dan termasuk orang tua dari anak yang hilang tadi. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan Mas Adi. Apa tadi informasi yang didapat dari survei tadi? Ya, kami yang pertama kesini kan silaturahmi sama minta izin sama orang tua tadi ya. Dan juga kami minta izin sama sesepuh yang di sini kan, karena ini berita tentang hilangnya seorang anak kan, akhirnya kami punya inisiatif itu ya ikut ya mencari titik terang lah kayak iya, apa nanti ikut kan, berpartisipasi lah Mas Adi ya. Semoga masih ada harapan. Soalnya kalau dengar cerita dari RT tempat tadi, pernah juga terjadi 25 tahun yang lalu. Hal yang sama seperti ini juga Mas Adi, tapi udah lama banget ya. Sekitar 25 tahun. Nah, tapi enggak pulang, tapi memang hilang nggak ada kabar sampai saat ini Mas Adi. Berarti dengan kasus ada hilangnya anak ini merupakan bukan hal yang pertama kali ya Mas Adi ya. Ini udah keberapa kalinya Mas Adi ya. Nah, tadi kan untuk mengenai kasus anak yang hilang ini Mas Adi, apakah ada beberapa opsi, beberapa sudut pandang atas hilangnya anak ini? Itu Mas Adi tadi yang Mas Adi dapat informasi dari BRT dan orang tua kalau apa ya, kalau dari cerita BRT itu kan ada dua inisiatif. Yang pertama hilang karena penculikan atau memang hilang seperti 25 tahun yang silam kan, makanya ya masing-masing opsi itu dikerjakan. Yang sini lewat aparat negara, hukum ya. Kemudian dari pihak warga pun ya mungkin akan ada ritual apalah. Kami dari tim Satya Kumala ikut berpartisipasi untuk ya siapa tahu ada titik terang atau bahkan mungkin ada hasil atau gimana. Ya, atau bahkan nanti kasus hilangnya anak ini ada hubungannya dengan dunia gaib ya Mas Adi ya. Kita coba untuk mencari titik terangnya. Jadi sahabat Satya Kumala, nah kali ini kita melakukan penelusurannya di Samarinda, tepatnya di Lobuah. Dan pada saat ini juga kadang sedang hujan ya Mas Adi, sedang gerimis. Sahabat Satya bisa lihat sendiri. Nah, jadi kita akan coba melakukan penelusuran. Malam ini kita coba dari titik mula anak itu bermain Mas Adi. Nah, jadi kita mendengar cerita tadi dari teman-temannya dan juga masyarakat sekitar bahwa sebelum hilangnya anak itu mereka sempat bermainan Mas Adi, tepatnya di gunung sana. Nah, jadi kita coba melakukan penelusuran dulu di sana sampai titik di mana anak itu hilang. Nah, jadi sahabat Satya Kumala bisa kita sambil jalan untuk melihat mengeksplor jalanan tempat anak itu bermain. Kalau menurut informasi keluarga itu ceritanya tadi itu memang sudah dipanggil naik lagi ke gunung, panggil naik lagi ke gunung kan gitu. Sudah berulang-ulang. Oh, udah berulang kali Mas Adi ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari istilahnya secara hilang penculikan itu, kebetulan di RT ini punya CCTV. Oh gitu Mas Adi. Memang ada, enggak juga kakek-kakek lah, orang tua. Waktu itu cuman kelihatan baunya aja. Tapi dia enggak bawa anak kecil. Enggak ada bawa. Enggak ada. Yang lainnya aman. Di jam yang sama. Jam yang sama. Nanti hari itulah mungkin mereka koreksi kan. Nah, kita akan coba telusuri secara mistis. Benar-benar. Nah, dan perlu sahabat Satya Kumala ketahui bahwa kita mengungkap kasus kayak gini bukan hal yang pertama kali Mas Adi. Ini udah yang kesekian kali juga kita mengungkap mistis kayak gini. Alhamdulillah beberapa kali kita mengungkap anak yang hilang itu sempat ketemu. Nah, akhirnya kembali ke orang tuanya lagi. Nah, kita coba untuk mengungkap ini lagi. Mudah-mudahan beliau bisa cepat ditemukan ya Mas Adi. Tapi kalau misalkan ketemu pun kemungkinan lah. Namanya udah berpuasa berapa hari. Iya benar-benar kemungkinan besar kondisinya gimana, jadi mungkin ada pertimbangan. Iya benar. Paling tidak kita bisa menemukan, melihat dia. Mengirimkan apa kita ada kecerahan. Benar-benar. Kita coba mulai evaluasi Mas Adi.
mungkin nanti si Rahman sama kru yang lain bisa ngebantu nanti ya Mas Adi ya. Untuk lebih terangnya gimana, karena lokasinya ini teman-teman karena apa ya, gerimis gitu ya, gerimis. Jadi Tapi sejauh ini Mas Adi nih ya, Mas Adi kan termasuk orang yang peka juga ya dengan yang namanya tadi energi dari makhluk astral. Nah, mungkin sejauh ini Mas Adi udah bisa ada yang Mas Adi rasakan atau ada yang dilihat Mas Adi? ya, kalau untuk apa ya, energinya kalau kita masuk dari tempat apa yang kesini tadi itu Iya. kayak netral biasa lah, maksudnya Masih biasa Mas Adi? nggak terlalu nggak terlalu keras gitu, Belum ya? cuma mungkin Kayaknya ke atas sana Mas Adi. Yang lebih kuat kayaknya ke atas sana. Nah, jadi nanti kita coba melakukan pelukisan dulu Mas Adi. Nanti sosok apa yang dilihat Indri kita coba pelukisan dulu. Nanti dia nanti Kak Amar dan Kirahman nanti yang coba untuk memperjelas dari gambaran itu nanti. Biar salah satu yang malah juga lihat bahwa apa yang penunggu di sini gitu. ya, baik teman-teman, kita akan coba apa, Kita eksplor dulu sedikit ke lokasi-lokasinya, baru ke media pelukisan. gambarnya seperti apa nanti. Biar foto-foto tidak penasaran dengan sosok seperti apa yang ada di sini. Apakah ada hubungannya nanti sama hilangnya Anak tersebut ya, anak tersebut? karena biasanya kalau misalkan apa hilang-hilang itu kan penghuni-penghuni yang suka usil seperti itu kan ada aja, atau mungkin dari tempat lain atau gimana. Iya benar Mas. Dan apalagi dulunya juga memang pernah ada kasus hilang di sini Mas Adi ya. Ya. Ini kan si Indri udah melakukan media pelukisan. Nah, jadi kita coba lihat sosok seperti apa yang dia lukis. Mungkin nanti bisa membantu titik terang dari kejadian ini gitu. Ataupun tidak ada hubungannya. Kita pengen tahu juga sosok apa sih yang ada di sekitar ini. Karena memang dari tadi saya ini udah ngerasa gak enak banget ini, udah tadi semakin naik ke atas semakin gak enak suasananya. Kita langsung lihat aja. Ya, saya langsung datangin Indra lagi melukis ya. Nah, Sobat Hikmah bisa lihat ini Indri, dia sedang melukis. Jadi kita tunggu hasil lukisannya sosok seperti apa yang ada dalam lukisannya. Sobat Hikmah bisa ngeliat ya Mas Adi. Si Indri sedang melukis. Jadi kita tunggu hasil lukisannya, sosok seperti apa yang ada dalam lukisan Indri. Mungkin apa bisa diceritakan sama teman-teman. Iya. Apa itu yang itu seperti ini. Sudah selesai Indra. Oke. Mungkin bisa dilihatkan ke Sobat Malam. Sosok seperti apa bisa diterima? Yang saya lukis nih sosok orang tua. Saya nggak tahu ya sosok apa. Mungkin ini kakinya kalau jalan dia tuh nyilang gitu ya? Iya. Kupingnya panjang, kukunya tajam-tajam. Dia kalau saya lihat ini bungkuk ya? Iya benar, dia bungkuk. Dan sini kayak ada apa punggungnya nih? Kayak ada bonggolan di situ. Bonggolannya.
Jadi sahabat saya Kumala, ini sosok yang di dalam gambar ini. Nah, nanti untuk lebih jelas lagi, mungkin Kak Amar atau Ki Rahman nanti yang menjelaskan. Ya, mungkin ada sebutan namanya mungkin ya, Mas Adi ya. Ini sosok apa kita nggak tahu, nanti biar Ki Rahman sama Kak Amar nanti yang menjelaskan. Jadi kita langsung datengin Kak Amar sama Ki Rahman yang berada di atas sana. Kayak nanti kita tanya lebih dalam lagi mengenai gambaran yang ada di gambaran Indra tadi. Kita datangin Ki Rahman sama Kak Amar. Oke, selamat malam Kak Amar dan Ki Rahman. Dan tadi kan udah saya lihat nih lebih dulu ke puncak ya. Ya, bisa kita bilang puncak. Nah, sejauh ini mungkin ada yang dilihat atau ada yang merasakan Kak Amar sejauh ini? Ya, kalau saya merasakan kan memang di sini ada sosok kakek-kakek bungkuk. Dia memakai tongkat. Tapi dia kadang-kadang bisa menyerupai seorang kakek-kakek. Kadang-kadang tuh dia bisa berubah jadi kerabat mungkin gitu kan? Iya, kadang-kadang bisa menjadi kerabat yang terdekat, atau karena di sini juga bukan satu kali yang pernah hilang, sering kali. Dan ini Asbi ini pernah kejadian dan ditemukan yang misalnya ini orang hilang tapi ditemukannya tuh dalam keadaan berlendir badannya. Berlendir seperti hijau gitu. Oke, tadi mengenai yang tadi Kak Amar bilang sosok kakek-kakek terus bungkuk gitu. Nah, ini tadi kita udah makan media pelukisan ya Mas Adi ya. Nah, tadi hampir sama dengan yang diomongkan Kak Amar tadi, mungkin bisa dikasih lihat kan. Nah, jadi tadi ini kita melakukan media pelukisan. Jadi sosok seperti ini yang digambar oleh Indri. Tapi Indri nggak tahu ini sosok apa namanya gitu. Mungkin Kak Amar atau Ki Rahman bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai sosok yang digambar ini. Itu dia berdiri situ. Di sana ya Kak Amar, sama dengan yang digambar. Iya, sama. Saya lihat dia berdiri situ. Badan manusia ini cuma kepalanya, mata satu. Kakinya runcing-runcing, tangannya runcing-runcing. Dia kadang-kadang bisa terbalik begini, bisa menunggu begini. Mukanya tuh kadang-kadang nggak bisa kelihatan karena dia sering menyerupai kakek-kakek, kadang-kadang menyerupai sanak keluarga. Karena tadi gitu, kamarnya. Karena bukan sekali aja hilang di sini, sering kali. Cuman pernah memang dulu berapa tahun yang lalu hilang di sini. Jasadnya pun nggak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi yang ke 1 kali, 2 kali sampai 5 kali itu ketemu, tapi temunya tuh jauh daripada rumah, dalam keadaan lendir dan dalam keadaan shock. Ini kan belum mengenai kasusnya Hasbi ini. Kita kan ini kan belum terpecahkan dalam artian ini masih simpang siur dan ada beberapa opsi ya Mas Adi ya. Tadi mengenai kita tadi Mas Adi tempat wawancara dengan Bu RT-nya dan termasuk orang tuanya juga tadi bahwa ada beberapa opsi yang mengatakan bahwa ini diculik dan juga mengatakan bahwa ini diambil orang sebelah. Nah, jadi makanya kita juga nggak tahu ini titik terangnya, makanya kita coba untuk lebih dalam lagi mengungkap apakah benar ada hubungannya hilangnya Hasbi ini dengan alam sebelah. Nah, jadi kita nanti coba melakukan mediasi ya mungkin ya untuk bertanya lebih dalam lagi apakah ada hubungan atau tidak ya Mas Adi ya. Jadi kan mengenai ini ya Ki Rahman, sosok tadi yang digambar Ki Rahman, apakah ada tanda-tanda untuk mengetahui bahwa keberadaan mereka itu gitu, nah kedatangan mereka, apa ada tanda-tanda tertentu untuk mengetahui bahwa mereka itu datang? Karena kan gini, kadang-kadang tandanya benar, karena kan gini ya Kak Amar ya, bisa kita katakan mereka kan berada di tempat di sana, misalkan kemudian mereka main di bawah, apakah ada tanda-tanda untuk mengetahui mereka itu datang, berada di dekat kita, di sekitar kita gitu? Ya utama kan baunya. Bau. Mungkin bisa dijelaskan Ki Rahman, bau seperti apa yang untuk bau amis ya? Yang untuk menyambut kedatangan mereka. Bau amis karena kan badannya tuh belendir hijau. Seperti kayak apa belendir badannya, dan juga dia datangnya itu pada saat sore pas mau maghrib. Pas mau maghrib mereka datang. Makanya kadang-kadang dia suka dengan anak kecil. Anak kecil. Makanya anak kecil kan tidak diperbolehkan pas senja mau main. Saya lihat tuh ada kayak kampung gaib. Ada perkampungan memang di sini dulu kan memang cerita orang memang di sini dulu memang
saya lihat memang di sini ada kampung gaib. Kampung, tapi kampung itu setelah lama hilang gitu. Nah. Dan juga di sini pernah penjajahan oleh Belanda pokoknya tahun 15 berapalah gitu. 15 Masehi kayak. Dan juga memang di sini kan dulu pernah buka tambang batu bara dibuka oleh zaman Komando Belanda. Oke, mengenai ini Kiraman dan Kak Mar, mengenai kasus hilang begini, ini kan bukan hal yang pertama kali bagi kita untuk mengungkap yang kayak gini ya Mas Adi ya. Ini udah yang sekian kalinya. Namun cerita ini juga cukup membuat kita belum menemukan titik terangnya, karena ada beberapa opsi yang mengatakan bahwa ada yang melihat ini dibawa oleh kakek-kakek, ada yang mengatakan bahwa ini juga hilang begitu aja. Nah, jadi apakah kalau memang benar ini ada hubungannya dengan makhluk gaib, apakah ada maksud tertentu mereka mengapa mengambilnya anak-anak? Apakah ada maksud tertentu dengan mengambilnya seorang anak-anak ini ya Mas Adi ya? Apakah ada tujuan tertentu mengapa mereka mengambilnya anak-anak gitu? Apakah ada mungkin dari tadi memang atau apa atau bagaimana, kan kita dari nggak tadi tahu. memang ada seorang kayak kakek membawa tongkat yang begini bungkuk. Dari tadi melihat di situ, dia memperhatikan kita di sini. Karena kan kasus kita yang sebelumnya itu memang ada yang hilang, namun yang mengambil bukan sosok ini, melainkan sosok kayak Wewe Gombel yang waktu Kebanyakan kan bilang kita di sini nih hantu belau. Wewe Gombel. Nah, ini kan sosok yang berbeda daripada yang sosok sebelumnya waktu kita tangani yang waktu itu. Cuma mungkin ini yang dominan di sini mungkin. Iya, memang dominannya di sini memang. Dominannya di sini. Orangnya badannya berlendir, hijau. Ibaratnya paling tinggi lah di Ya, sini. di sini. Jadi bisa dikatakan berarti mayoritasnya orang yang seperti ini ya. Iya, Di sini ya. Iya. Kebanyakan yang seperti ini ya. Mayoritasnya orangnya seperti itu. Dan dia kadang melihat, kadang tuh menjauh gitu, kadang melihat. Tapi kayaknya tuh apa ya? Ada yang mau Iya, diangkat. ini ceritanya. Dia kan dingin kan hawanya ya beda. Hawanya lain gitu. Biasanya ini kan Kak, mengenai sosok seperti ini ya Kak ya. Kalau Wewe Gombel itu kan dia suka di pohon bambu. Ya, dia senang di apakah- pohon bambu dan di apakah yang bawah. kayak gini ini dia sama seperti Wewe Gombel, ataukah ada tempat-tempat khusus yang dia sukai? Dia senangnya tuh di bawah pohon bambu, tebu, dan bawah pohon yang akarnya 3 gitu, pas mau tumbuh akar 3 gitu. Iya. Itu ciri. Karena dia memang bukan tidak mau sembarangan juga dia tinggal. Gimana Kiraman ini kan aku udah semakin malam juga, Kiraman, dan juga udah renes ya, cuaca juga udah renes, udah hujan juga, atau diguyur hujan deras. Gimana kalau kita melakukan mediasi dulu untuk mencari lebih dalam lagi informasinya? Gimana Mas Adi? Mungkin bisa kita mediasi Mas Adi. Artinya Kita lakukan Iya. Iya. biar lebih titik terangnya ada Mas Adi ya, supaya Apa yang mau disampaikan Bener. ya kan gitu. Karena kan namanya kita nih makhluk tak kasat mata ini kan kadang-kadang tuh dia seperti kita juga iya, alamnya. Kalau kita baik, mereka juga baik. Dia kalau kita mengganggu, karena makanya kita kan kalau jalan ke sini atau tempat di mana di hutan tuh harus permisi, ngomongnya apa, saling saling menghormati lah, menghargai gitu. kita coba kan lakukan mediasi ya. Di mana tempatnya Kiraman yang bagus? Ke atas. Kata sedikit ya. Sedikit lah ya. Oke. kita langsung Melakukan mediasi. mediasi aja. Mungkin Rahman sama Mas Mbak Amar akan melakukan mediasi. Kita lihat sama-sama. Oke, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, maaf kita di sini tidak mengganggu. Kita sini hanya ingin memberikan beberapa informasi. Tadi kan kita sudah melakukan beberapa mediasi ya. Salah satunya media pelukisan. Nah, apa benar yang ada di dalam gambar ini sosok Anda? Apa benar nih sosok Anda? Malu apa? Kenapa menunduk? Kenapa menunduk? Malu? Kenapa?
kami kesini cari informasi tentang berita-berita yang beredar di sini kan. Ini bisa coba sini. Bisa Apakah kita benar ini komunikasi. sosok Anda? Bisa lihat ke sini. Bisa tolong dilihat? Kenapa Anda mau melihat? Apakah ini Anda? Kenapa? Malu lihat diri sendiri atau gimana? Benar ya ini Anda ya? Ini kamu ini kayak gini. Kenapa malu melihat dirinya sendiri? Benar di sini pernah terjadi anak-anak hilang kayak gitu. Itu ada campur tangan bangsa Anda atau gimana? Kenapa bangsa Anda itu suka apa ya? Menyembunyikan anak-anak itu untuk apa? Tujuannya apa gitu? Hah? Disimpan? Disimpan Buat buat apa? Buat apa disimpan? Kan kasihan orang tuanya. Kasihan dong nyari. orang tuanya. Nggak boleh kayak gitu. Kita bersebelahan ya. Nanti Harus hidup berdampingan Iya ya. benar. dikembalikan lagi ya. Kenapa? Banyak teman-teman. Pernah ada yang coba mengambil atau mencari? Kenapa nggak dilihatkan? Kenapa nggak dilihatkan? Atau mungkin Apa perlu ada ditukar apa gitu ritual mungkin? apa atau apa yang harus kita penuhin buat ngebantu anak itu dikembalikan? Kamu tinggalnya di mana? Ya. Oh, di atas itu. Di atas. Kamu sering menyerupai orang-orang itu ya? Orang-orang terdekat ya. Senang kamu kalau bisa menyerupai orang-orang terus ngambil anak itu. Kenapa? Main-mainnya Oh, tuh jangan anak-anak kayak yang gitu. Kamu sembunyikan di mana anaknya? Bisa dikasih tahu anaknya disembunyikan di mana? Yang Kasihan dong orang tuanya. Kasian juga anaknya berada di Iya, sana, benar. gitu, nggak ada makan, nggak ada minum. Bisa dibilang kan puasa anaknya di sana. Kasian. Gimana cara kita biar bisa ngebantu anak itu kembali lagi? Kembalikan Apa ada lagi. ritual khusus atau bagaimana yang harus kita lakukan? sudah ya, balikan aja ya. Tolong dikembalikan ya. Apa perlu kita ritual khusus buat ngebantu anak itu dikembalikan? Iya. Iya. Apa? Iya. Tolong dikasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Tolong dikasih tahu ya. Jauh ndak dari sini? Telur buaya. Hah? Telur buaya. Telur buaya. Telur Waduh. buaya sama apa? Sama beras kuning. Kopi. Kopi. Terus Sama apa lagi? kenapa harus telur buaya? Bisa nggak diganti yang lain, misalnya yang gampang gitu? Telur ayam kampung ya. Telur Karena ayam ini kita nggak bisa dapat telur buaya di mana semalam begini. Oh, telur Telur bebek. bebek. Ya. Nanti kami usahakan, tapi tolong dibalikan, dijaga. Silakan main, tapi dijaga ya. Dibalikan baik-baik. Kalau kamu ngajaknya baik-baik, kamu balikan baik-baik. Ngeliat sini Kemana? tuh. Kenapa? 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 Ada yang mau disampaikan atau gimana? Hah? Ngomong aja enggak apa-apa. Oh, hati-hati bermain di sini. Mereka itu bermain sesuai kapasitasnya anak-anak. Kenapa? Jangan mengganggu. Mereka kan nggak tahu kalau kalian ada di sini, jadi mereka nggak tahu. Mengganggu kebunmu. Kalau misalkan mereka mengganggu, cukup kamu nampakkan aja, mereka pasti takut. Kalau Benar. mereka nggak ngelihat, ya salah kamu kan? Jangan diambil anak saya. Atau memang kita senang ambil. Memang senang ngambil ya. Nanti dibalikan ya. Nanti kalau orang tuanya, nanti kalau orang tuanya nyari, kan kasihan orang tuanya. Jadi kamu harus balikan. Tapi tolong dijaga, kamu ngajaknya baik-baik, pulangnya harus baik-baik gitu. Jangan saling merugikan, ya.
Ya. Kamu sembunyikan di mana? Bisa tolong dikasih tahu. Kenapa nggak mau kasih tahu? Kenapa? Kenapa nggak mau ngasih tahu kenapa? Nanti Kalau kalau salah satu dari anggotamu kita ambil juga dan kita sembunyikan gimana? Mau? kamu punya keluarga nggak? Nggak punya. Saudara punya? Teman punya? Di sini kamu sama siapa? Sendiri. Tapi kan anak-anak, ngambil anak-anak itu kan. Tapi yang lain yang di sini banyak selain kamu. Banyak. Mereka kan nggak sejahat kamu, nggak nakal seperti kamu, nggak usil seperti kamu. Kenapa kamu usil? Mereka berdampingan dengan orang sini. Tolong dikembalikan ya. Kita nanti akan nentukan apa yang kamu minta yang akan kita penuhin, insya Allah kita penuhin. Tapi tolong dikembalikan anaknya. Kalau minta baik-baik. Iya bener. Jangan ngambil kayak gitu. Anak itu ada yang punya. Kasihan. Sian, Kasihan orang tuanya. Ya, ambil mungkin gila orang tuanya. bisa dicari informasinya sih. Ya, dibantu. Jelasnya kayak Ya, apa. kayak gitu. Terima kasih ya. Oke, sahabat Sate Kumala, kita tadi udah menyaksikan bersama-sama melakukan mediasi Kak Amar dan Ki Rahman. Nah, tadi dalam mediasi tersebut bahwa ada beberapa permintaan untuk dilakukan apa ritualnya ya, Mas Hadiah. Ki Rahmannya tadi salah satunya minta telur buaya, Beras kemudian kuning beras kuning sama dan kopi. Nah, tadi kan kita sempat mendengar itu Kak Amar ya. Nah, apakah dalam waktu tadi mediasi Kak Amar sempat diajak oleh mereka atau Kak Amar melihat apa yang Saya melihat sekeliling Kak di Amar situ gitu? tuh di sekeliling itu sebuah rumah kebun tapi dalam air gitu. dalam air ya Kak Amar ya? Makanya agak sesak gitu, kayak kita di dalam air gitu, seakan di dalam air dan juga pengap gitu kan. Dan juga saya melihat dia menyampaikan saya melihat 2 orang anak gitu. Berarti lebih daripada Dua 1 orang yang dia 2 orang anak tapi tidak tahu siapa gitu kan. Dan cuman kan namanya sekilas saja yang lihat. dalam pelatan Kak Amar ini kira-kira airnya itu berada di mana Kak Amar? Ataukah ada berada di lokasi dekat sini atau di mana? Atau Kak Amar tahu atau pernah lihat lokasi itu atau bagaimana? Gambarannya. Gambarannya deket-deket sini aja. Dekat sini Kak Amar ya? Di sini cuman kayak gaib gitu. Gaib ya. Gaib dia terlihat dia kayak kayak apa? Gaib tapi orang tidak melihat gitu. Cuman Dan, di dalam alam gaib itu air gitu kayak sungai gitu. Oke, tadi kan mengenai yang diminta untuk ritualnya ya, Mas Hadi dan Ki Rahman. Nah, apakah tadi yang diminta tadi, yang dilihat Kak Amar tadi berupa anak itu diselimuti oleh air dan Iya. Kak Amar juga sempat ngeliat Ya itu memang air. dia disembunyikan dia. Gitu ya Kak Amar, kayak kalau model di tabung air gitu Kak Amar ya. dia Diselimuti gini oleh aja tabung air. gitu. Apakah Cuman ada dia hubungannya? nggak apa? Iya. nggak Apakah ada pakai baju, hubungannya gitu. Ki Rahman dengan tadi yang diminta telur buaya? Telur buaya ya, mungkin. Ada itu memang ada hubungannya. Ada hubungan apa? Persen ada. Hubungannya. Karena gini, saya bilang ada hubungannya. Itu telur buaya sama di air itu seolah-olah itu anak itu bubungkus. Dibungkus. Jadi telur itu tadi untuk diibaratkan untuk memecahkan tadi yang dibungkusan tadi mungkin ya telur buaya itu tadi ya. Dibungkus. Anak itu juga kayak membisu, nggak ada kayak dibungkam gitu. Diam aja itu. Diam kayak dibungkam aja gitu. Dia Lendir. begini bungkam gitu. Dan tadi tuh Tapi apa? dalam kelihatan Kak Amar tadi apakah anak itu bergerak atau menoleh Kak Amar atau tidak ada sama sekali? Enggak. Jadi Dia dia kayak bungkam aja gitu. Enggak ada. Karena takut dengan sosok tadi. Karena sosok tadi dia senang bermain sama. Tidak mau tidak mau dikembalikan gitu. Karena dia merasa hidupnya sendiri, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Tapi dalam penglihatan Kak Amar tadi bukan anak yang hilang ini kan kita nggak tahu persis ya Kak Amar. Saya nggak Entah- tahu. Entah Kita itu anak yang hilang ini ataukah bukan nggak tahu anak yang siapa di mana kita kan nggak kita tahu. nggak tahu. Intinya tadi Kak Amar melihat bahwa dari penunggu di sini tadi ada yang menyembunyikan anak 2 orang anak. Kita ceritakan 2 Dan orang karena kan badannya juga seperti belendir gitu. gitu ya. Belendir hijau gitu. Makanya kayak lendir itu kan. Kadang-kadang dia kan seperti
berubah-ubah gitu, bisa menyerupai siapapun. Termasuk kerabat atau orang tua atau orang terdekat Iya. sekalipun ya. Tapi mungkin itu wujud aslinya seperti itu ya. Oh, oleh sebab itu dia mungkin sering menyerupai ya Mas Adi atau Kiraman ya. Iya. Makanya dia sering menyerupai jadi kerabat Jadi atau kerabat. keluarga Makanya atau bahkan anak-anak teman-teman kita. mau Iya. ngikut Karena dia Iya. malu dengan wujud aslinya tadi mungkin ya. Iya. Makanya dia kan Makanya kayak tadi dia nunduk terus. iya. Nggak Kayak berani ngeliatin karena muka. nggak mau ngeliatkan mukanya tadi. Ya, sama apa lah. Gimana ini Kakinya kita coba melakukan ritual tadi buat kita mudah-mudahan ada titik terangnya dengan ritual itu tadi. Kita nggak tahu ini yang mana yang Iya. kita coba dulu. aja. Ya. Iya. Tadi kan kita udah tahu juga nama anaknya siapa. Mudah-mudahan kita coba kita sebut nama anaknya. Kemungkinan besar mudah-mudahan salah satu dari itu adalah anak yang tadi yang hilang. Kita coba dan nanti panggil nama anaknya juga. Oke, di mana kita melakukan ritualnya, Kiraman? Oh iya. Beresin aja ya. Beresin ya. Oh, cari yang agak enak. Terus mana? Terus mana? Terus mana? Terus semangat Muhammad. Semangat Muhammad. Terus semangat Muhammad. Bismillah. Baik, sampai sate Kumala. Nah, kali ini kita berada di tempat di mana anak itu terakhir terlihat oleh keterangan oleh ibunya. Nah, jadi bisa dilihat ini memang jalannya memang belok-belok gitu ya. Nah, jadi sampai sate Kumala, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kita dari tadi sampai ke tempat ini. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki tempat atau lokasi yang bisa kita ekspor atau yang direkomendasikan, bisa nanti muncul di kolom komentar. Jangan lupa buat mengklik dan subscribe akun YouTube kita Sate Kumala Channel. Oke, teman-teman Sate Kumala, bagi yang memiliki lokasi lagi, spot atau baik itu gedung, jalan yang angker ataupun sekolahan yang bisa kita ekspor, silahkan di kolom komentar.